adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suwarni dan Lause Johan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Iya. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan kita di dalam bait Allah, semua menyanyikan dengan sikap berdoa. Adik-adik, kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap yang hormat. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memelihara dan memimpin hidup kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, nama yang hebat, nama yang perkasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Ya lo amin ya? Iya, daki-daki kemana seh? Daki ke gunung. Wah, tinggi dong berarti. Tinggi. Berarti harus semangat kita ya seh? Betul. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa adik-adik? Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, kita punya satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menemani kita. Lause amin punya sobat yang setia? Pasti ada loh seh. Tahu nggak siapa Lause? Yesus. Yesus, benar Iya. adik-adik. Kita punya sobat yang setia, yaitu Yesus yang selalu bersama kita. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ada satu
adik-adik, sekarang kita akan membacakan hukum kasih. Semua berdiri dengan tegap, kita membacakannya bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kita tadi kita sudah membacakan hukum kasih, sekarang kita nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji, ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Yesus sahabatku, ya. Iya. Dia sudah mati bagi kita dan menyelamatkan kita. Oke, kita nyanyikan ya. Laus amin, bisa Iya, ya? bisa. Bisa, yuk kita nyanyikan lagu ini. Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku teringat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku teringat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya, uang yang akan dipersembahkan, ya. Nanti adik-adik bisa kumpulkan di amplop atau di celengan.
Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, ya. Atau adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar, ya. Nah, kalau misalnya adik-adik mempersembahkan 100.000, di belakangnya kasih angka 1. Misalnya 100,001, ya. Itu yang nanti adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar. Oke, kita sambil persembahan kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, tadi sudah persembahan, sekarang kita mau berdoa persembahan, ya. Sekali lagi Lause ingatkan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik berdoa dengan sikap hormat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ya. Bapa yang di surga, terima kasih pada hari ini saya boleh membawa persembahan ke rumah Tuhan. Bapa, aku bersyukur juga Tuhan memberkati Papa dan Mama sehingga saya diberi uang untuk membawa persembahan ini. Terimalah Tuhan persembahan saya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Berarti kita mau masuk firman Tuhan setelah persembahan ini ya Lause ya. Betul Lause. Ada lagu nggak kita mau nyanyikan Lause? Ada Oh. Ya kita mau nyanyi lagu apa? Ku ingin dengar dengar cerita. Ya, jadi kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Tuhan, ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik semua, sudah siap mendengarkan cerita dari Lause? Ayo adik-adik semua duduk dengan baik, telinganya semua dibuka lebar-lebar. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan pimpin supaya Lause bisa bercerita dengan baik dan adik-adik semua bisa mendengarkan dengan baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause mau tanya, siapa adik-adik yang masih tidur bersama Papa dan Mama? Ayo, siapa? Kayaknya banyak ya yang masih tidur bersama Papa dan Mama. Kenapa? Kok masih mau tidur bareng sama Papa Mama? Mendingan kan bisa tidur sendiri. Lause tanya satu persatu anak-anak, kenapa?
ternyata ada yang masih takut. Dia takut kalau tidur sendirian, pas lampu ditutup, dia takut, gak berani tidur. Kenapa mesti takut? Kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang bisa menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi kita tidak perlu takut. Pada saat kita takut, kita harus yakin dan percaya Tuhan menjaga kita, terutama pada saat malam hari. Jadi kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita pada saat kita tidur. Jadi kita tidak perlu takut lagi ya. Cerita hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10 sampai 17. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang dua orang bersaudara, Esau dan Yakub. Nah, Yakub melakukan suatu hal yang membuat Esau sangat marah kepada dia. Kenapa? Yakub mengambil hak yang bukan bagiannya. Dia mengambil bagian dari Esau, sehingga Yakub mendapatkan bagian kekayaan dari ayahnya, dan dia juga mendapatkan berkat khusus dari ayahnya Ishak yang seharusnya untuk Esau. Makanya Esau sangat marah sekali kepada Yakub dan berkata, suatu hari nanti saya akan mencelakakan Yakub. Nah, Ibu Ribka mendengar tentang itu. Makanya Ibu Ribka langsung ngomong kepada Yakub, Yakub, mendingan kamu pergi dulu ke rumah pamanmu Laban. Kamu stay di sana dulu, kamu tinggal di sana dulu, supaya nanti kalau abangmu Esau tidak marah lagi, Mama akan memberitahukan kepada kamu. Nah, sebenarnya Yakub tidak mau meninggalkan rumah. Soalnya dia takut pergi sendirian ke tempat yang jauh. Tapi mesti gimana? Dia lebih takut lagi kepada Esau, karena Esau akan mencelakakan dia. Lalu Yakub juga meminta izin kepada ayahnya untuk pergian. Ayahnya Ishak memberikan berkat, katanya, Allah akan menyertai engkau. Yakub juga minta izin kepada ibunya. Tapi Yakub tidak meminta izin kepada Esau, karena dia tidak mau Esau tahu dia pergi meninggalkan rumah. Lalu Yakub pun meninggalkan rumahnya dengan sangat berat hati. Dia tidak berani melewati jalan-jalan besar. Dia melewati jalan kecil supaya abangnya Esau tidak bisa menemukan dia. Berjalan, Yakub mulai merasa sangat sedih. Dia ingin balik ke rumah, tapi nggak bisa. Dia lebih takut pada Esau. Berjalan, aduh, nggak ketemu orang untuk yang bisa diajak bicara. Hari juga sudah mulai malam. Yang terdengar hanya suara binatang-binatang, seperti suara burung hantu. Hati Yakub sangat takut. Dia mulai khawatir. Apakah Tuhan masih menyertai saya? Apakah Tuhan masih menjaga saya? Saya sudah melakukan hal yang buruk. Saya sudah menipu Esau. Nah, Yakub sudah merasa lelah sekali. Dia mencari-cari tempat di mana dia bisa tidur. Gak ada rumah, gak ada tenda. Lalu Yakub pun mengambil batu. Batu itu dijadikan dia alas di kepalanya. Kemudian Yakub membungkus dirinya dengan selimut untuk tidur. Yakub pun tidur. Yakub bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat tangga yang tinggi sekali sampai ke langit. Lalu Yakub melihat malaikat-malaikat Tuhan naik turun tangga itu. Wah, indah sekali. Yakub sangat kagum terhadap semua itu. Tiba-tiba Yakub melihat Tuhan berdiri di sana dan berkata kepada Yakub, kata Tuhan, akulah Tuhan dari kakekmu Abraham. Akulah Tuhan dari ayahmu Ishak.
Aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sampai aku menyelesaikan apa yang aku janjikan kepada kamu. Nah, Yakub pun terbangun dari tidurnya. Hatinya sangat senang sekali. Hore, ternyata Tuhan ada bersama dengan aku. Aku tidak tahu. Ternyata Tuhan kemarin bersama dengan aku, menyertai aku. Lalu Yakub pun mengambil batu yang kemarin dia ambil untuk sebagai alas kepalanya. Lalu dia menyusun batu itu dan memercikkan minyak di atasnya. Batu itu akan menjadi pertanda Tuhan ada bersama-sama dengan dia dan Tuhan berbicara dengan dia di tempat itu. Nah, hari juga sudah mulai terang, mulai pagi. Matahari bersinar cerah. Lalu Yakub pun bergegas untuk berangkat menuju ke rumah pamannya. Hatinya sudah sangat senang karena Yakub percaya Tuhan telah menyertai dia, Tuhan telah menjaga dia. Dan Yakub berjanji dia akan menyembah kepada Tuhan saja. Lalu Yakub pun melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah pamannya dengan selamat. Nah, dari cerita Lause tadi kita melihat bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai Yakub. Yakub tidak merasa takut lagi pada saat dia berada sendirian di hutan, pada saat malam dia juga tidak merasa takut. Nah, adik-adik juga begitu. Pada waktu malam, kalau adik-adik tidur sendirian, tidak perlu merasa takut. Karena Tuhan akan memberikan malaikat-malaikatnya untuk menjaga adik-adik semua. Pada saat adik-adik sedang sakit, adik-adik juga tidak perlu takut. Karena Tuhan melalui dokter, melalui suster, melalui obat-obat yang kita makan, Tuhan sudah akan menjaga adik-adik semua. Nah, pada saat umpamanya mama belum pulang, tapi hari sudah malam, adik-adik juga tidak perlu takut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada, terutama pada waktu malam, pada waktu kita merasa sangat takut. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk membaca ayat hafalan hari ini ya. Setelah membacanya 2 kali, adik-adik bisa belajar untuk menghafalnya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, sekarang kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami, terutama pada saat malam, pada saat kami tidur sendirian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas. Kita akan membuat origami malaikat. Bahan-bahan yang kita perlukan: kertas HVS ukuran A4, kemudian ayat hafalan yang sudah dikirimkan ke orang tua melalui grup. Habis itu stiker, boleh memakai stiker apa saja. Habis itu tali ukuran kira-kira 40 cm, double tape atau uhu, dan gunting. Nah, mula-mula kita akan melipat. Melipatnya mulai dari bawah, kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Kita lipat bolak-balik ya.
diusahakan yang rapi. Tapi kalaupun nggak bisa rapi, nggak apa-apa juga sih. Nanti akhirnya tidak akan kelihatan terlalu jelas. Kita lipat satu-satu. Bisa minta mama atau papa untuk bantuin. Nah, kertasnya udah mau habis kan? Lipat lagi. Nah, selesai. Udah selesai semua dilipat. Kita buka. Terus kita lipat setengah bagiannya. Seperti ini. Yang bisa dibuka itu hadapannya di sini ya. Nah, sekarang kita akan memakai gunting. Kita akan menggunting dari mana? Kita pilih dua bagian dari sini. Kita akan gunting. Panjangnya disesuaikan saja. Nah, kalau lause guntingnya sampai setengah. Habis itu yang bagian bisa dibuka ini bisa kita lipat ke atas pas setengah. Jadi bagian ini akan kita buat menjadi sayap malaikat. Nah, sekarang kita akan menggunting lagi. Kelihatan garisnya kan? Nah, kita akan menggunting bagian ini seperempat lingkaran. Adik-adik yang belum bisa menggunting, mintain mama atau papa untuk bantuin gunting ya. Kalau yang sudah bisa lakukan sendiri. Nah, selesai. Ini bagiannya akan menjadi sayap malaikat. Habis itu kita buka. Kita ikutin jalur yang tadi yang sudah kita lipat. Satu-satu kita lipat kembali. Ikutin lipatan yang sebelumnya ya. Ditutup kembali lipatannya. Nah, udah selesai kan? Nah, sudah ada sayap kanan dan sayap kiri. Kita lipat yang sebelah kanan dulu. Lipat ke bawah. Habis itu yang sebelah kiri. Kita lipat juga ke bawah. Nah, bagian yang ini, yang panjang yang di tengah, itu akan kita buat jadi kepala. Kepalanya bisa kita bentuk sesuai dengan yang kita mau. Kalau kepalanya mau dibuatin lebih gede, itu masukinnya. Nah, ini ada bagian yang bisa masukinnya sedikit. Tapi kalau kepalanya mau yang lebih kecil, ini masukinnya lebih dalam. Nah, kita bentuk kepalanya. Masa buat kepalanya agak kecilan ya. Nah, udah kelihatan kan? Ada kepala, ada sayap. Sekarang kita mau membuat badannya. Nah, kita taruh dulu ya. Nah, tadi kan ada sisa-sisa kertas. Kita potong satu bagian saja. Lipatan ini untuk membuat badan. Dililit saja di sini. Kita lilitkan, mengelilingi. Dililitkan sampai kertasnya habis. Mau ditambahin juga bisa. Kalau enggak, kita pakai sampai di sini, kita lilitkan. Nah, habis itu kita bisa pakai lem atau pakai double tape.
Nggak usah pakai lem ya. Nah, badan sudah terbentuk. Nah, sayapnya bisa dibuka sesuka hati kita. Kemudian sayap yang kanan kiri kita bisa buka. Habis itu yang di bawah juga bisa kita kembangkan. Nah, jadi dong malaikat kita. Sekarang kita akan membuat sambungannya ke ayat hafalan kita. Sambungan ayat hafalan ini akan kita sambungkan dengan origami malaikat kita. Kita pasangin tali. Pasangin ke kepalanya dulu. Nah, kita bisa membuat simpul di ujung tali ini supaya nggak lepas-lepas. Ya selesai kan? Nah, malaikat kita sudah selesai. Sekarang kita akan menghias ayat hafalan kita. Lause punya stiker, adik-adik punya stiker yang bagaimana juga boleh. Kita menghias ayat hafalan kita, bisa ditempelin. Adik-adik bisa pakai stiker apa saja yang adik-adik punya di rumah ya, biar kelihatan bagus. Kemudian kita sambungkan dengan malaikatnya. Cara sambunginnya gimana? Ayat hafalannya kita balikin. Habis itu kita tempelin menggunakan double tip. Itu simpulnya biar nggak kelihatan, kita tempelin di belakang ya, biar tidak kelihatan. Nah, gantungan malaikat kita sudah jadi. Adik-adik juga bisa menghias bagian bawah malaikat yang sudah dibuat dengan menempelkan stiker. Nah, malaikat kita sudah selesai dan bisa digantung juga. Silakan mencoba ya adik-adik semua. Mudah kan? Halo adik-adik semua. Sebelum kita tutup kebaktian melalui Zoom hari ini, Lause ada beberapa pengumuman. Nah, langsung menyambut adik-adik yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah melalui Zoom ini.
Minggu depan adik-adik bisa ikut ya. Lause harap semua juga bisa ikut. Nah, untuk adik-adik yang belum mengisi data-data, ingatin mama sama papa ya untuk isi data adik-adik di Google Form. Kemudian untuk aktivitas pada hari ini juga jangan lupa difotoin, nanti dikirimkan ke Lause atau ke grup supaya minggu depan hasil karya adik-adik bisa ditayangkan melalui ibadah Zoom. Nah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita naikkan pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mengikuti kebaktian melalui Zoom pada hari ini. Tuhan pimpin supaya minggu depan kami kembali bisa berkumpul untuk mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.